Like dan subscribe channel Belajar Konghucu agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, tidak kurang partisipasi dan peran umat Konghucu. Namun oleh karena satu dan lain hal, terkubur di dalam arsip-arsip berdebu di Kepustakaan Nasional, di Museum Kepustakaan Universitas Leiden, jarang orang membukanya. Hari ini akan saya sampaikan beberapa. Kalau ditanya, Lembaga Konghucu Indonesia pertama berdiri tahun berapa? Bukan 1923, bahkan bukan dari awal berdirinya Tionghoa Weiquan, Zhonghua Weiquan, pada awal abad ke-20. Tahukah Anda, Lembaga Konghucu pertama di bumi Nusantara berdiri pada tahun 1729. Dan saya hakul yakin, ainul yakin, bahwa itu tertua dari lembaga agama yang ada di Indonesia. Di situ, pada tahun itu, setelah berdiri apa yang namanya Minjeng Suyin, sebuah sekolah, taman, pustaka, menggali ajaran Konghucu untuk umatnya. Dan disebarkan dengan sangat intensif dan tekun melalui satu bahasa lokal. Bahasa lokal, tidak menggunakan bahasa Hoi, tapi bahasa lokal. Inilah mengapa tidak heran ketika pada tahun 1900 beberapa tokoh Konghucu mendirikan Tionghoa Weiquan, yaitu sebuah institusi pembelajaran dan pengajaran dalam tanda petik sekolah yang menggunakan bahasa pengantar, bahasa Melayu. Mungkin ada beberapa sarjana menggunakan Melayu Tionghoa, tapi saya lebih tetap suka menggunakan sebagai bahasa Melayu saja. Kenapa? Karena arsip tertuanya, yaitu sebuah kamus susunan dari salah satu pendirinya, yaitu Tiang Lo Li Kim Hock, seorang yang menerjemahkan kitab suci pertama, riwayat Nabi Konghucu pertama di dalam bahasa Melayu. Dia menyusun sebuah kamus yang disebut sebagai Kamus Eja ABC, diterbitkan pada tahun 1900. Dan tahukah Anda, Kamus Eja ABC susunan Tiang Lo Li Kim Hock, pendiri dari lembaga pendidikan Konghucu Tionghoa Weiquan, itulah yang mengilhami dan melahirkan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Tokoh lain yang selalu dilupakan, yaitu Tiang Lo Ao Cui Lan, seorang yang secara historis diakui oleh Belanda karena dia adalah satu-satunya wanita non-Belanda penerima hadiah bintang jasa dari Ratu Belanda Wilhelmina. Dia adalah ketua Funihui, ketua wanita agama Konghucu. Bahkan beliau menjadi teman diskusi dari ibu kita, Dewi Sartika. Beliau juga hadir, bahkan konsep-konsepnya menjadi panduan acara Kongres Perempuan di Jogja, yang harinya sekarang kita peringati sebagai Hari Ibu, yaitu 22 Desember. Kalau Anda ingin tahu lagi peran umat Konghucu untuk bangsa ini, mundurlah pada tahun 1740, ketika Belanda begitu marah kepada keturunan Tionghoa. Mengapa marah? Karena pemuka-pemuka Tionghoa yang diangkat oleh Belanda dengan tujuan membantu pemerintah VOC tidak sepenuhnya memenuhi harapan Belanda. Kita ingat, siapa pemuka pertama yang diangkat? Sao Bengkong. Yang kedua, Pang Binggan. Apa yang dilakukan mereka berdua sebagai tokoh-tokoh Konghucu Tionghoa Weiquan pada waktu itu? Sebelum Tionghoa Weiquan bahkan,
Mereka misalnya membangun Modern Fleet, sebuah saluran kanal yang oleh Belanda tujuannya adalah untuk memudahkan penyaluran tebu-tebu untuk pabrik penggilingan gula. Tapi oleh beliau dijadikan sebagai sarana transportasi agar petani-petani, rakyat-rakyat kecil bisa membawa hasil buminya ke depan pintu kota Batavia yang pada waktu itu ada di bilangan Kali Besar. Karena kalau menggunakan angkutan lain, sampai di pintu kota buah sudah layu, sayur sudah layu. Tapi kalau menggunakan saluran Modern Fleet itu lebih cepat. Dan Modern Fleet itu sekarang terkenal dengan nama Kali Ciliwung yang diapit oleh Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk di Jakarta. Kalau ini masih belum cukup, saya akan mengenang kembali. Kalau oleh tindakan mereka membuat Belanda marah sehingga terjadi pembantaian orang keturunan Tionghoa, sehingga dikenal sebagai banjir darah merah, sebagai tragedi Angke. Sejarah mencatat lebih dari 10.000 orang dibantai. Tokoh-tokoh itu pergi meninggalkan karena mereka kalah. Tapi mereka tidak mati. Maybe they all lose the war, but never lose the battle. Ada yang satu menjadi pedagang karena menguasai Wenwu Chuan Cai. Di samping menguasai kitab-kitab kuno, dia juga menguasai ilmu bela diri. Dia menghimpun, dia menjadi pedagang kalau bertemu dengan orang-orang Indonesia. Pada itu belum nama Indonesia. Oke, mau pakai nama pribumi juga nggak apa-apa supaya jelas. Jangan sekali-kali bertemu dengan kapal VOC. Kalau bertemu dengan kapal VOC, mereka berubah diri menjadi bajak laut yang akan menghancurkan kapal-kapal VOC. Hasilnya, seperti Robin Hood, dibagikan kepada penduduk-penduduk seputar di mana kapal itu berlabuh. Setelah orang ini nggak ada, kita lihat di mana jejak-jejak kapalnya. Dari mulai Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Bagan Si Api-Api, Serang, Ancol Jakarta, Cirebon, Pekalongan, sampai ke pantai Semarang, didirikan orang kelenteng untuk memuja dia. Dialah Zihai Zhenren, Tekhai Jinjin. Banyak orang mengenalnya sebagai dewa orang Tionghoa. Itu orang Indonesia. Di Tiongkok tidak dikenal Zihai Zhenren. Itu hanya Indonesia, dan dia seorang pahlawan yang dipuja oleh penduduk lokal, bahkan orang yang non-Tionghoa pun bersembahyang. Karena nenek moyangnya bercerita, dialah yang selalu menggempur kapal Belanda, hasilnya dibagikan kepada rakyat agar taraf kehidupannya bisa lebih baik. Bukan hanya Zihai Zhenren, ada 2 orang lagi yang mengungsi sampai ke tanah Rembang. Di sana mereka membuat perusahaan tembikar, keramik. Dan ketika melihat kesewenangan kolonial VOC terhadap penduduk, bangkit rasa marahnya. Timbulnya pasukan, hanya terkumpul tidak lebih dari 200 orang. Tapi mereka berani menyerang Belanda sampai menghancurkan Loji di Semarang. Oleh catatan De Graaf disebut sebagai Perang Loji, tetapi di dalam babat tanah Jawa disebut sebagai Perang Kuning. Yang memimpin itu adalah Chen Huang Al-Xiansheng, Tang Wiliang Xingjin, yang kemudian pun dipuja di kelenteng Blora, Jeporo, Lasem, sampai ke Madiun. Tujin, cerita ini bukan fiktif. Saya mengejarnya sampai ke Universitas Leiden untuk mencari catatan-catatan dalam Sejie Kaipa Tai Li Zi yang dibawa oleh Belanda ke sana. Dan saya menemukan jawabnya, yes, Belanda mencatatnya, tapi Belanda membawanya. Ketika kita merdeka, mungkin ada orang yang tahu, tetapi tidak diangkat ke atas pemerintahan. Seperti mungkin kita tidak pernah tahu bahwa dari Dokurijio Junbi Josakai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ada 4 orang Tionghoa di sana, 2 Konghucu. Mungkin kita lupa, Sumpah Pemuda juga dihadiri utusan-utusan dari Tionghoa Huikuan.
Bahkan pada malam sebelumnya mereka rapat dengan Budi Utama untuk melahirkan apa yang lusa kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tojin, ini yang membuat kita jarang dikenal. Karena kita memang oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi. Namun sekarang, marilah kita syukuri era keterbukaan yang sudah menguap di depan kita ini. Harus kita isi. Janganlah kita, keturunan umat Konghucu Indonesia, kalah dari nenek moyangnya. Kalau dulu ada Chen Huang Ersiansen, ada Zhihai Zhenren, ada Ao Jilan, sekarang bisakah kita menggantikan mereka? Bisakah kita juga sumbangkan apa yang kita mampu untuk nusa bangsa kita tercinta ini? Atau kita hanya pandai menyanyikan Indonesia Raya, bersumpah satu bangsa, satu nusa, menjunjung satu bahasa, sementara hati kita tidak pernah punya keterikatan pada tanah tumpah darah kelahiran kita di mana kita hidup. Ini diamanatkan dalam ajaran Konghucu, karena di Konghucu tidak ada nasionalis yang membuta.